Pernah kepikiran mau beli mobil bekas pertama, tapi langsung pusing mikirin biayanya? Takut salah langkah? Takut kantong jebol? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya, lengkap dengan simulasi keuangan yang gampang banget diikuti. Jadi, Anda bisa beli mobil dengan pintar. Kita mulai dari prinsip yang paling penting. Ini dia kuncinya. Kalau budget kita terbatas, tujuan kita itu bukan cari mobil yang paling keren atau paling bagus. Bukan. Tujuan kita adalah cari mobil yang paling aman buat dompet kita. Ini mindset yang harus kita pegang dari awal sampai akhir. Oke, jadi ada 5 langkah utama yang bakal kita lalui bareng-bareng. Pertama, kita ubah dulu cara pikir kita. Terus, kita masuk ke simulasi anggarannya. Ketiga, gimana cara milih mobil pakai logika. Keempat, inspeksi cerdas buat kita yang awam. Dan terakhir, gimana cara ambil keputusan final. Siap? Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama. Ini yang paling fundamental, yaitu mengubah cara pikir kita. Ini dasarnya banget, dari mobil impian jadi sebuah alat yang cerdas. Nah, ini dia bedanya. Kesalahan yang paling umum, ya, orang-orang tuh nyari mobil yang terbaik, yang paling keren, yang paling gagah. Padahal tujuan yang cerdas itu beda banget. Tujuannya adalah mencari mobil dengan, catat nih, risiko finansial serendah mungkin. Jadi kita geser fokusnya dari gaya ke amanan dompet. Sip, mindsetnya udah bener kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, paling seru, ngitung duitnya. Kita akan bikin simulasi anggaran supaya Anda tahu harga aman buat Anda itu sebenarnya berapa. Lihat deh perbedaannya. Banyak banget yang kejebak di sini. Punya budget 80 juta, langsung beli mobil yang harganya 80 juta juga. Itu salah besar. Cara yang benar, kalau budget total Anda 80 juta, ya cari mobilnya di angka 60 atau 70 jutaan. Kenapa? Karena Anda wajib, sekali lagi wajib, punya dana cadangan. Nah, biar gampang, bayangin aja kayak gini. Dari total budget Anda, sekitar 80%-nya itu buat harga mobilnya. Nah, yang 20% sisanya, ini yang super penting, kita sebut aja dana adaptasi. Jadi, apa sih dana adaptasi itu? Ini bukan dana buat jajan ya, ini dana wajib. Buat apa? Buat servis awal, kayak ganti oli, cek rem, filter-filter, terus buat ngurus surat-surat kayak balik nama dan bayar pajak. Dan yang paling penting, buat jaga-jaga kalau ada perbaikan yang nggak terduga. Jadi ini bukan pilihan, ini keharusan. Coba kita lihat simulasi konkretnya. Misal, budget total kita 80 juta. Kita dapat nih mobil harganya 68 juta. Kelihatannya sisa banyak kan? Tunggu dulu. Kita harus siapin dana servis awal, anggaplah 8 juta. Terus buat balik nama dan pajak, siapin lagi 4 juta. Kalau di total, pas 80 juta. Jadi mobil seharga 68 juta itu ongkos untuk bikin dia benar-benar siap pakai bisa jadi 80 juta. Nah, kebayang kan pentingnya dana adaptasi? Oke, urusan budget udah kelar. Kita udah tahu angka amannya. Pertanyaan berikutnya, mobil apa yang harus dipilih? Nah, disinilah kita harus pakai kepala dingin. Gunakan logika, singkirkan dulu emosi. Buat pembeli pertama, ada mantra saktinya, mobil pasaran adalah raja. Gampangnya, sebelum naksir mobil, coba cek dulu 4 hal ini. Mobilnya sering kelihatan di jalan nggak? Gampang nggak nyari bengkelnya? Spare partnya banyak nggak? Dan harga jual kembalinya stabil atau anjlok? Ini pertanyaan simple tapi nyelamatin banget dari pusing di belakang. Nah, ini contohnya biar lebih jelas. Pilihan yang aman itu yang mobil-mobil yang kita lihat tiap hari. LMPV kayak Avanza atau Xenia. Atau city car kayak Agya dan Ayla. Kenapa? Karena perawatannya gampang dan murah. Nah, yang resiko tinggi itu mobil langka, mobil Eropa yang usianya udah tua, atau model-model yang kelihatannya unik tapi perbaikannya ribet. Ini bukan lagi alat transportasi, tapi bisa jadi hobi yang nguras dompet. Hindari dulu deh untuk mobil pertama. Oke, mobilnya udah ada kandidatnya. Sekarang waktunya ngecek. Waduh, saya kan nggak ngerti mesin. Tenang, Anda nggak harus jadi mekanik kok untuk bisa lihat tanda-tanda bahaya. Ada cara inspeksi sederhana yang bisa dilakukan siapapun. Ada 4 langkah gampang. Pertama, dan ini paling penting, cek dokumen. Pastiin STNK, BPKB, pajaknya hidup, dan nomor rangka mesinnya cocok semua. Kedua, baru lihat eksteriornya. Ada cat yang belang nggak? Ada tanda-tanda karat? Ketiga, masuk ke interior. Jok atau setirnya udah aus banget nggak? Dashboardnya geter-geter aneh nggak? Dan terakhir, yang paling wajib,
Test drive, rasain setirnya, dengerin suara remnya, coba oper giginya. Urutannya jangan kebalik ya. Dokumen nomor 1, mobil mulus tapi suratnya bodong itu bencana. Dan ini tips penting banget. Percaya sama feeling Anda. Kalau pas test drive, ada banyak hal-hal kecil yang rasanya, kok aneh ya, kok gini ya, mending tinggalin aja. Serius, biasanya itu cuma puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Kalau ada masih ragu sedikit pun, jangan pernah segan buat keluarin sedikit uang untuk bayar mekanik profesional buat ngecek mobilnya. Anggap aja ini bukan biaya, tapi investasi. Investasi buat nyelamatin Anda dari potensi kerugian puluhan juta di masa depan. Worth it banget. Oke, kita sampai di langkah terakhir. Udah nemu mobil yang oke, udah diinspeksi, sekarang saatnya hitung-hitungan final buat ambil keputusan. Apakah mobil ini beneran jodoh sama kantong kita? Sebelum bilang deal, coba tanya ke diri sendiri dan jawab yang sejujur-jujurnya ya. Setelah dibeli, biaya operasional bulanannya nanti beneran sanggup nggak? Gimana cara ngitungnya? Coba deh perkirakan. Sebulan kira-kira habis bensin berapa? Terus siapin dana buat servis rutin kayak ganti oli. Jangan lupa, pajak tahunan dibagi 12 biar jadi biaya bulanan. Nah, jumlahin semuanya. Ada aturan praktisnya nih. Kalau total biaya bulanan mobil itu lebih dari 20-30% gaji bulanan Anda, kemungkinan besar mobil itu terlalu mahal buat Anda rawat. Satu lagi mindset orang pinter. Selalu punya exit plan atau rencana keluar. Maksudnya gimana? Coba pikirin. Nanti, kalau suatu saat saya mau jual mobil ini lagi, gampang nggak ya? Makanya, milih mobil yang umum dan harganya stabil itu penting banget. Jadi, asetnya lebih aman. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, Anda cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Kesalahan fatal itu cuma mikirin harga beli pas di awal. Padahal yang harus kita pikirin, itu total biaya kepemilikan. Dari mulai beli, ngerawat, sampai nanti dijual lagi. Jadi pilihannya ada 2. Jalan beresiko tinggi, beli mobil pakai budget maksimal, milihnya pakai perasaan, nggak diinspeksi, dan nggak mikirin biaya bulanan. Atau jalan beresiko rendah, beli di bawah budget, milihnya pakai logika, invest di inspeksi profesional, dan ngitung semua biayanya. Udah jelas kan kita harus pilih jalan yang mana? Nah, ingat angka ini baik-baik. 20%. Ini adalah jaring pengaman wajib buat Anda. Jangan, sekali lagi, jangan pernah beli mobil bekas kalau Anda nggak punya dana cadangan minimal sebesar ini dari total budget Anda. Pada akhirnya pertanyaannya cuma satu. Mobil yang akan Anda beli nanti, apakah akan jadi sebuah aset yang ngasih Anda kebebasan? Atau justru jadi liabilitas, jadi beban yang bakal terus-terusan nguras rekening Anda? Pilihannya ada di tangan Anda. Dengan cara pikir yang cerdas, mobil pertama Anda bisa jadi sebuah lompatan maju, bukan malah jadi jebakan finansial.